Yang saya dapat bukan hanya foto, tapi kopi dokumen. Ya, ini bukti pemalsuan Novi, KTP palsunya. Hanya mafia yang melakukan seperti ini. Kenapa saya bilang, ya kan? Satu, untuk menipu orang, ya kan? Orang tuh biasa palsuin begini untuk nipu. Dan ini konsekuensinya bukan cuma saya bisa menjerat Novi loh. Semua lawyer Novi bisa saya jerat. Belum selesai juga nampaknya geliat Alvin Lim dalam menguliti seterunya, Pratiwi Novianti. Ia usai diduga menyebarkan video rekaman momen kedekatan Novi dengan seorang pria beristri di klub malam, kini Alvin Lim kembali hadir menyingkap tabir baru yang tak kalah menghebohkan. Pasalnya, kala ditemui awak media pada tanggal 29 Desember 2024 kemarin, ia membongkar bahwa selama ini Novi diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan data dengan mengubah tahun kelahirannya di sejumlah dokumen penting. Lantas, mungkinkah deretan kuasa hukum Novi terancam ikut digugat apabila tudingan Alvin dapat terbukti kebenarannya? Serta bagaimanakah pula penjelasan Alvin Lim terkait tudingannya itu? Yang saya dapat bukan hanya foto, tapi kopi dokumen. Ya, ini bukti pemalsuan Novi, KTP palsunya. Anda lihat, ini sudah saya tutup data-data pribadinya, jadi tidak ada data pribadi. Ini udah saya tutup semua nih, kecuali satu hal, nama sama tanggal lahir. Jadi Novi itu tanggal lahir yang sebenarnya, tahun lahirnya itu 1991. Dia bikin jadi 1994 dengan sengaja ini. Nggak mungkin dong lu pakai, ya kan, ini 2017 loh masih. KTP-nya 2017, dia baru ganti 2020. Berarti sejak dia lahir 94 sampai 2020, 16 tahun dia tahu tahun lahir dia 91. Kenapa lu rubah 94? Hanya mafia yang melakukan seperti ini. Kenapa saya bilang, ya kan? Satu, untuk menipu orang. Ya kan? Orang tuh biasa palsuin begini untuk nipu. Ya. Nipu dari yang paling kecil lah. Misalnya ketemu cowok, "Lu usia berapa?" Usianya 30, dia bilang 27, Mas. Dimudain. Dan itu nggak boleh. Apapun alasan lu nggak boleh. Ini melanggar pasal 266 KUHP yang berisi pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Ya, suratnya asli, tapi keterangannya palsu. Dan jangan bilang dia nggak tahu. Oh, saya nggak tahu. Kesalahan dari mana? Di Sukcapil. Mas, ini ada, selain dari sini saya ada dokumen-dokumen lain. Baik dokumen kependudukan, dokumen dari dirjen-dirjen kementerian lain, ya. Dia menggunakan tahun 94 semua. Ya, dan nanti itu akan saya berikan ke pengadilan. Untuk menghadapi isu-isu tersebut gitu kan, ya apapun itu, orang mau melaporkan, mau menggugat, ya bisa didahulukan dengan somasi mungkin gitu kan, kita punya hak jawab di situ kan. Jadi jelas gitu, kita nggak melebar kemana-mana, karena kalau seperti ini kan kalau saya ikut berkomentar, nanti semua ikut berkomentar, jadi kita keluar dari substansi padahal kan gitu. Dan ini serius loh, ini pidana serius. Dia ngatain saya pemalsu KTP, lah lu sendiri malsu KTP sekarang gimana? Ya kan, belum ada yang laporin kan, gua akan laporin. Di situ simpel kok. Lu laporin masalah cece, pramugari lah, apa segala, nggak masalah. Saya cuma tinggal nunggu satu surat lagi dari kementerian menyatakan bahwa tahun lahir dia adalah 91. Kalau secara online saya udah dapat. Kalau lu tahu 91, ini dicetak 94, feeling saya ini palsu. Kenapa? Ya, menurut saya ini palsu. Pertama, nicknya 91. Jadi nick itu, Mas, ya, nick itu ada kodenya, kode awal 3 digit, provinsi 3 digit, mana situ. Abis itu tanggal, bulan, tahun lahir. Ya kan, kita tahu semua, kita punya begitu. Ya. Nah, dia ini 94, tahun lahirnya 91. Di situ. Jadi ini udah kelihatan jelas dan nyata sekali dilakukan dengan
kesengajaan. Nah inilah contoh orang ya. Makanya kenapa saya pertanyakan, semua saya pertanyakan. Ada izin nggak, ada ini nggak, ada ini. Dan ini konsekuensinya bukan cuma saya bisa menjerat Novi loh. Semua lawyer Novi bisa saya jerat. Karena kenapa? Dia bikin surat kuasa nggak? Pakai KTP nggak bikin surat kuasa? KTP mana yang dipergunakan? Apakah KTP palsu? Kalau KTP palsu yang dipergunakan, semua lawyer itu ikut serta Junto 55 dalam penggunaan. Jadi pasal 266 itu ada 2 ayat. Satu pembuat, kedua itu pengguna, pemakai. Ya, lawyer itu dia make. Jadi kalau digunakan dengan ini, ya kan surat kuasa itu batal dan mereka itu semua kena jerat pidana. Ya, jadi saya bisa laporkan tuh semua dari Setara Institut dan lawyer-lawyer yang lain. Ya, tapi saat ini saya belum ke sana. Saya masih mau jerat Novi aja. Seperti diketahui, belakangan ini nama Alvin Lim juga ramai diperbincangkan lantaran diduga menyebarkan sebuah rekaman video yang menampilkan momen kebersamaan Novi bersama seorang pria beristri dengan inisial HK di dalam sebuah klub malam. Sebuah aksi mengejutkan yang berhasil memancing perdebatan sengit muncul dengan seketika. Apalagi sejumlah pihak sampai menuding Alvin Lim sudah melakukan akses ilegal demi mendapatkan video-video tersebut. Lantas, seperti apa Alvin Lim menanggapi dugaan akses ilegal yang menyeret namanya? Serta bagaimanakah pula klarifikasi dari kuasa hukum Agus Salim itu terkait desas-desus yang menudingnya sebagai orang pertama yang menyebarkan rekaman video tersebut? Saya nggak pernah nyebar video itu ya. Saya di Cina waktu itu. Saya cuma ngambil gambar footage saya, kirim ke tim media. Satu hal, kalau memang itu pidana, laporkan. Kalau dia ngomong soal etis, saya rasa saya nggak perlu mengingatkan dia bagaimana seorang Agus nyembah-nyembah minta maaf dimasukin medsos sama dia. Apakah pantas juga? Jadi intinya saya sebagai kuasa hukum Agus hanya memberikan dia, ya kan, racun yang dimana dia sudah berikan racun tersebut pada Agus. Jadi biar dia merasakan hal yang sama, itu aja. Jadi illegal akses itu kemudian ada hukum pidananya, Mbak. Ketika kemudian seseorang melakukan itu, maka ada delik pidananya. Nah, sebenarnya tindakan-tindakan yang sudah dilakukan AL itu kan udah kita laporkan. Dan ada kemudian hal-hal yang tidak kami sampaikan di publik. Dalam hal ini penyertaan siapa saja yang kemudian terjerat di dalam undang-undang itu. Misalkan saja, di dalam pasal yang kami sampaikan, kami menjungtokan dengan pasal penyertaan atau 55 yang ini dapat kemudian menyeret istrinya AL karena memang istrinya AL ini di dalam kedudukannya YouTube itu sebagai direktur dia. Artinya dia membiarkan YouTube itu beredar luas sehingga dikonsumsi publik gitu. Saya cuma upload video saya ngomong. Kan di depan ada fotonya dia sama HK tuh. Habis itu kan ada video saya. Jadi video saya ngomong, saya kirim ke tim media. Iya, Pak Alvin ngomongnya aja gitu. Iya, terus sama mereka ya diedit, dikasih thumbnail apa semua segala macam. Jadi siapa dan mengapa saya nggak tahu. Karena sekali lagi saya bilang bukan PT saya. Dan mereka pun juga sekarang sudah tahu kan itu bukan PT saya. Dia pasti udah pull ahunya. Nggak ada nama saya di situ. Jadi dibilang PT saya gimana? Saya narasumber, Mas. Sama kayak saya ditanyain nama Intens atau Cumi-Cumi atau siapa, ya kan berterus-terusan, apa saya yang punya media tersebut? Ya kan, saya ngomong nih kayak begini, dapat video kasih ke kalian. Kalian mau tambahin di depannya foto kucing lagi juga, kan saya nggak tahu gitu loh. Ya kan, ya itu bukan urusan saya. Saya hanya bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan. Itu bukan data pribadi. Ketika dia sudah di depan umum, ya kan, di nightclub atau di mana, siapapun bisa foto dia. Jadi pribadinya dari mana? Ya, data pribadi itu, contoh, data kependudukan, kesehatan, data keuangan, nah itu baru. Ada undang-undangnya kok, Mas. Sudahlah, sudahi narasi-narasi seperti itu.
fokuslah sama substansi aja sih kalau menurutku seperti itu. Itu bukan personal informasi, Mbak. Ya, video yang sudah dia berikan ke orang-orang itu sudah bukan personal information, dan itu sudah tersebar di medsos di situ ya. Sudah banyak tersebar ke orang-orang. Udah banyak sekali orang yang tersebar ke situ, jadi mereka itu sudah mendapatkan ya, itu sudah bukan private. Dan private informasi itu adalah informasi yang private dan sensitif yang dilindungi ya. Kalau foto itu bukan di situ, apalagi orang kayak selebgram yang tiap masukin foto ya, yang merupakan data-data personal pribadi itu biasanya data kesehatan ya, data keuangan, data perpajakan di situ. Nah, itu baru data informasi yang nggak boleh disebarkan. Walaupun Novi sudah melakukan klarifikasi, beredarnya video rekaman dirinya yang tengah bersenang-senang di bawah siraman cahaya khas klub malam tak dapat dipungkiri telah berhasil membuat suasana antara kubu yayasan dan Agus Salim kembali keruh. Menariknya, beredar luasnya video tersebut pun diyakini berdampak cukup luas. Tidak hanya kepada Novi, tetapi juga terhadap Hery Kunchoro alias HK selaku sosok pria dalam video tersebut. Namun yang kini mencuri perhatian, kubu Hery Kunchoro justru menyorot tajam video klarifikasi dari Novi. Pasalnya, dalam video klarifikasi Novi terdapat beberapa rekaman yang merupakan koleksi pribadi dari Hery Kunchoro. Lantas mungkinkah pihak Hery Kunchoro akan membawa Novi ke jalur hukum dengan dugaan akses ilegal? Serta bagaimanakah pula pihak kuasa hukum Novi menanggapi isu tersebut? Kalau Teh Novi justru nggak mendapatkan foto itu. Justru pihaknya AL yang menyebarkan, kan yang pertama kali di YouTube-nya AL ya. Justru kami bertanya nih, siapa kemudian dalang di balik itu yang penyebaran informasi itu ya, penyebaran video-video, foto-foto tanpa izin yang dilakukan oleh AL, yang buktinya adalah itu beredar di YouTube-nya mereka. Video itu keluar juga saya tidak tahu. Tahu-tahu bisa keluar seperti itulah. Dan saya berharap tidak berdampak terhadap diri saya, terutama terhadap diri saya ya, terhadap keluarga lah istilahnya. Dengan munculnya video-video itu kan tentu mengganggu saya, mengganggu dalam, ya jujur aja lah, rumah tangga saya. Ya pastilah, namanya orang di rumah lihat begitu kan pasti menanyakan lah gitu. Dari pihak keluarga saya, ya dari itu pasti lihat, nggak mungkin nggak lihat. Pernah nanya juga dari pihak istri saya, nanya itu ada apa itu rame-rame kalau muncul video semacam itu. Ya saya kasih pengertian, panjang lebar saya kasih pengertian Mas. Tapi akhirnya ya jadi ya panjang lebar saya menjelaskan supaya nggak terjadi ya amarah lah gitu. Tapi ya syukur alhamdulillah ya bisa dipahami penjelasan saya. Di dalam klarifikasi fotonya Novi tersebut, itu ada beberapa foto yang memang foto itu disimpan di HP daripada orang yang dikatakan Novi, beliau dengan inisial HK. Nah, beliau yang inisialnya HK ini kaget setelah mendengar seluruh potongan klarifikasi Novi, di mana jelas ada foto beliau yang berinisial HK ini itu bersama artis-artis lain. Terkait masalah kaos, itu beliau bilang, betul Gar, itu ada peristiwa itu, pembagian kaos. Tapi yang ada pada saat pembagian kaos hanya satu, Novi, tidak mengundang artis-artis lain. Nah, yang di dalam video klarifikasi ada artis-artis itu tidak pernah beredar, sehingga saya kaget
kok bisa itu beredar? Itu adanya hanya di HP saya saja. Nah, kok bisa beredar? Ini yang saya bingung. Kalau saya nggak salah tahu ya, itu sumbernya kalau nggak salah dari Instagramnya beliau sendiri gitu ya, kalau nggak salah ya. Memang yang udah dipost-post di story beliau gitu kan. Itu kita ini ya kembali lagi lah, misalkan bos tersebut keberatan atau menggunakan haknya, ya nggak apa-apa, dilakukan aja upaya hukum, nanti kita kemudian klarifikasi gitu kan supaya jelas. Lebih jauh sih kami tidak menanggapi itu. Cuman kami menyayangkan aja kok bisa kemudian saudara AL offset terhadap tindakan ini gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.